Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat Paskah. Boleh kita memberikan senyuman terbaik? Ya, saya yakin dan percaya sudah nih. Kita semua sudah bergembira dan bersuka cita. Ada sebuah kisah diceritakan seorang gadis muda yang orang tuanya adalah seorang Kristen yang sangat taat. Setiap minggu sore ketika anak-anak di lingkungan itu bermain di luar, ibunya menggambarkan tirai dan membaca Alkitab selama berjam-jam, dan itu sangat membosankan. Setelah beberapa hari, gadis muda ini memberanikan diri untuk bertanya, "Mama, bagaimana rasanya di surga?" Ibunya menjawab, "Seperti ini anakku." Gadis muda itu berkata dengan putus asa, "Mama, jika surga seperti ini, biarkan aku pergi ke neraka." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surga adalah tempat di mana kita akan bersemayam dan bertakhta bersama Tuhan. Surga adalah jalan terakhir di mana kita akan melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Dan surga juga adalah gambaran bagaimana manusia akan menuju ke sana. Dan untuk mencapai surga, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan surga itu adalah gambaran kemuliaan Allah. Surga adalah Allah yang bertakhta. Surga adalah tempat Allah dimuliakan setiap hari. Dan tentunya masing-masing di antara kita saat ini, kalau ditanya apakah kita ingin surga, apa jawaban kita? Ragu-ragu ya. Apa jawaban kita? Mau surga? Puji Tuhan. Saya juga mau surga. Ya. Tetapi surga yang dijanjikan oleh Tuhan bukan surga yang gampangan. Artinya bahwa ketika Tuhan menjanjikan surga, Tuhan sudah menunjukkan adanya kebangkitan. Kebangkitan adalah jawaban bagi mereka yang selalu mengatakan hidup kita hanya berhenti sampai pada kematian. Umat manusia di dalam peradabannya selalu berusaha untuk mencari jawaban apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dan apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian. Kita akan mengikuti secara persis apa yang sudah dialami Yesus. Dan dikatakan di dalam Mazmur tadi bahwa Yesus adalah makhluk yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Yesus mengangkat martabat manusia kembali, martabat asli manusia. Santo Agustinus mengatakan, kita adalah manusia-manusia Paskah, dan Haleluya adalah nyanyian kita. Haleluya adalah nyanyian kita. Dan apa itu haleluya? Haleluya artinya puji Tuhan. Kita orang Katolik masih sangat tanggung, masih sangat tidak lazim mengatakan haleluya. Kalau kita di dalam kehidupan kita pun jarang kita menemukan kata haleluya ini. Tetapi makna terdalam
di dalam puji Tuhan, di dalam haleluya ini adalah bahwa hendaknya kita memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Pujian yang sempurna kita adalah kehidupan kita. Bukan saja hanya dengan mulut saja kita mengatakan haleluya, puji Tuhan, tetapi harus juga dihidupkan dengan kehidupan kita. Dan kehidupan kita adalah nyanyian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karenanya semangat Paskah harus bisa menjadi salah satu kegembiraan, optimisme yang harus menghidupkan kehidupan kita setiap hari sebagai orang Kristen. Karena di dalam Paskah ditunjukkan bagaimana kemuliaan Allah itu. Paus Fransiskus mengatakan, mereka berpikir bahwa menjadi seorang Kristen berarti terus berduka, terus menerus. Paus mengatakan dengan riang bahwa sebenarnya kita adalah duta-duta, menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita. Kita tidak hanya menunjukkan penderitaan saja, kita tidak hanya menunjukkan duka cita saja di dalam kehidupan kita, tetapi hendaknya kita melihat kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan yang dialami Tuhan Yesus yang dikisahkan di dalam bacaan Injil hari ini mau mengajak kita untuk melihat tokoh Maria Magdalena, Petrus, dan Yohanes. Menjadi seorang Maria Magdalena sudah mengalami kesembuhan, sudah hidup bersama dengan Yesus, mengalami karya Allah di dalam kehidupan yang nyata. Maria Magdalena berkomitmen penuh untuk melayani Tuhan. Simon Petrus di dalam kisah-kisah yang kita dengar, bagaimana dia berkobar-kobar mengatakan, Tuhan, saya siap untuk mati. Saya siap untuk menghadapi segalanya. Tetapi ketika dihadapkan dengan penderitaan, muncul juga rasa takut yang sangat dalam dari diri Simon Petrus. Dan dari kedua tokoh ini kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah saya menjadi seorang Maria Magdalena yang sudah mengalami karya Allah di dalam kehidupan saya, sudah menikmati benar-benar bagaimana Allah mencintai saya, kasih karunia Allah begitu penuh di dalam diri saya, dan saya akan selalu setia kepada Allah. Atau juga kita akan menjadi seperti Simon Petrus. Di dalam senang kita mengatakan, iya Tuhan. Di dalam susah, apa katanya? Kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kamu tidak mencintai saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dan dikisahkan di sini bahwa hari masih gelap. Hari yang masih gelap ini mau mewakili keadaan manusia. Bagaimana mereka mengalami trauma. Guru yang harusnya diandalkan serasa tidak berdaya, digantung di kayu salib. Kegelapan yang dialami oleh manusia adalah perwakilan bagaimana kita melihat Yesus wafat di salib karena kegelapan manusia, karena kegelapan dosa-dosa manusia. Manusia akan lebih nyaman,
akan merasa lebih damai dalam tanda kutip, hidup di dalam kegelapan. Dan ketika Maria Magdalena menemukan sesuatu perubahan, dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria bergegas kembali mewartakan. Dia mendapatkan Simon Petrus. Dan di sini letak bahwa ada perubahan ketika bertemu dengan Yesus. Maria Magdalena mengalami perubahan itu. Dan Simon Petrus beserta murid yang lain yang dikasihi Yesus, mereka datang kepada makam Yesus hanya untuk mau melihat kembali, mau membuktikan kembali apakah batu itu sungguh terguling. Dan di sini mau memperlihatkan bahwa hendaknya kita menjadi duta kebangkitan Yesus. Maria Magdalena, yang boleh kalau kita orang-orang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena? Kata mereka karena biasanya perempuan lebih cepat dalam mewartakan sesuatu kabar, ya, katanya begitu. Tetapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini, setiap orang dari kita bisa menjadi sangat cepat menjadi duta. Sosial media mewadai kita untuk bisa menjadi duta. Dan kita bisa melihat bahwa sarana-sarana yang sudah dipersiapkan itu bisa membantu kita di dalam mewartakan kebangkitan, agar kita bisa menjadi duta kebangkitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika para murid Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes datang dan melihat bahwa kubur kosong, batu sudah terguling, mau memperlihatkan kita bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit. Walaupun mereka tidak melihat langsung bagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi karena iman mereka dan janji-janji Allah, mereka sangat percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini membuat iman kita menjadi semakin lebih mantap. Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan Yesus hanya mentok pada wafat, sengsara dan wafatnya di kayu salib saja, iman kita akan menjadi sia-sia. Tetapi karena adanya kebangkitan, maka kita mempunyai harapan yang penuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kebangkitan di dalam kehidupan kita saat ini. Kebangkitan Tuhan adalah harapan bagi semua orang beriman. Kebangkitan Tuhan adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, ketika zaman menuntut kita untuk melihat kembali, apakah kita masih berharap kepada Allah? Penyakit yang kita alami saat ini membuat kita semakin bertanya, apakah masih ada kekuatan Allah? Dan kita tidak boleh berhenti pada keterpurukan. Hendaknya kita menunjukkan bahwa kita harus bisa memberikan harapan bagi mereka yang sudah terkena dampak COVID, atau juga kita semua yang mungkin mengalami permasalahan-permasalahan di dalam diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Yesus yang bangkit, marilah kita
meninggalkan kehidupan lama kita yang buruk. Marilah kita menanggalkan manusia lama kita. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sudah dibangkitkan, dipulihkan, dan disempurnakan kembali di dalam darah Yesus. Tuhan memberkati kita.